Maka saya pribadi alhamdulillah tidak pernah mengenal lelah, mengenal capek, apalagi keluh kesah. Yang ada impian saya harus lebih besar daripada apa itu tantangan dan rintangan. Pertanyaannya simpel. Apakah tanpa di-share hidup kita nyaman-nyaman aja atau juga punya tantangan dan rintangan? Saya harus pakai ini katanya, soalnya mau di-share ke YouTube biasanya bawa pakai ini. Di mana di sini? Bebas sini bisa. Saya enak sini aja ya. Ya. Kalau mau Mic-nya keluar kan. Oh, betul. Mic keluar. Gini ya. Emang kayak gini aja? Pada video lah, nunjukin. Udah. tahu kita nonton di video. Apa ya? Murah semua dia. Wajar nih Pak. Mantap tukang panggul ya kayak gini. Susah diajak teknologi bagus itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan baik ini terhadap calon mitra ataupun terhadap para mitra baru ataupun para leader-leader. Kenapa? Karena di program ini tidak ada mereka yang sudah memiliki maksimal ilmu, tidak ada. Paham yang sering kita dengar adalah belajarlah dari buayan sampai yang lahap. Betul? Artinya apa? Saat wafat pun kita masih dituntut untuk belajar. Nah, iker hirup rasa aing geus pinter. Gitu tak ulah nepi. Hampir daus bisa. Jadi jangan sampai kita berpikir merasa dari kita sudah pintar. Belajar malas, sharing malas, pertemuan malas. Tapi giliran siapa yang mau sukses, ayo panggilan. Betul? Nah, itu mah di itu lain di dia mah moalnya. Mau ngeraku. Mau ngeraku gitu. Nah, wabil khusus ini buat Bapak izin namanya siapa Pak? Kirman. Bapak Kirman ya? Kirman. Oke, alhamdulillah. Nah, izinkan saya menyampaikan terhadap Bapak Kirman ini Pak, program yang sangat luar biasa ya. Apa nama perusahaannya? Yaitu PT Sentral Asia Raya. Pernah dengar Pak? Belum ya? Nah, alhamdulillah saya perkenalkan. Sentral Asia Raya ini dilahirkan sejak tahun 1975 tepat pada tanggal 30 bulan April. Ini Pak. 1975 30 bulan April inilah perusahaan kami Sentral Asia Raya didirikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, Sentral Asia Raya ini ingin membentuk siapapun kita untuk menjadi seorang investor. Maka sejujurnya seandainya pun 1975 katakan 8 sekian saya udah beranjak dewasa, saya diarahkan untuk masuk di dalamnya, mungkin ya saya menolak. Kenapa saya harus menolak? Karena yang judulnya investor ini udah kelasnya juga udah di luar nalar kita, betul? Yang namanya juga investor. Nah, yang sangat luar biasanya pada tahun 2014 perusahaan ini merilis anak perusahaan yang menamai dirinya 3i Net CAR. Ini Pak. 3i Net CAR ini didirikan dan diciptakan untuk apa? Untuk menembus segala kalangan. Sampai akhirnya alhamdulillah gembel seperti saya, mantan panggul seperti saya ada di dalamnya. Kenapa? Dengan program 3i Net CAR ini, seorang kita akan masuk ranah seorang investor dengan hanya nominal 12.000 perak setiap hari. Pertanyaannya, dengan uang 12.000 perak setiap hari, kita sudah akan dididik, dibentuk, dicetak untuk menjadi seorang investor. Tujuan akhirnya adalah agar setiap kita minimal memiliki dana pensiun. Nah, pertanyaannya teman-teman, untuk seorang kita dapat dana pensiun, jika di luar sana mohon maaf, apa pendidikan yang harus kita loloskan? Betul Pak? SD, SMP, SMA, kuliah 16 tahun kita harus melakukan pendidikan. Betul ya? Nah, tetapi setelah lulus 16 tahun pun belum ada jaminan seorang kita bisa jadi seorang PNS. Seandainya pun kita diloloskan untuk menjadi seorang PNS, masa bakti kita kurang lebih di angka 36 sampai 40 tahun. Kita membaktikan diri untuk bekerja. Lepas daripada itu kita pensiun, dapatlah gaji. Berapa gajinya? Jangan tanya saya, karena saya bukan orang PNS. Tetapi 3i Network ini menawarkan terhadap kita
gaji pensiun kita kurang lebih di angka 500.000 per hari. Bagaimana caranya nanti kita kupas tuntas. Maka di awal saya melihat program ini sangat luar biasa. Ini kesempatan saya untuk berkarir. Prinsip saya di awal. Ini peluang saya untuk dapat memiliki masa tua bahagia. Ya. Yang kedua, Sentral Asia Raya dengan Tri-iNet-nya ini mengajarkan dan mengarahkan kita untuk dapat memiliki dana waris. Nah, ini Pak. Yang mana mohon maaf, ketika seorang kita mendengar kalimat waris, kan yang terselenting dalam pikiran kita, kita harus orang kaya dulu, betul? Kaya, si kaya wafat, barulah meninggalkan warisan. Ada peribahasa mengatakan, ada kekayaan yang tidak habis 7 turunan, benar, dan saya alhamdulillah salah satunya. Keturunan keluarga saya jujur orang kaya raya. Hartanya tidak habis 7 turunan, sayangnya saya keturunan yang ke-8, jadi itu kebagian. Jadi itu kebagian. Aja, ya 7 turunan jatahnya ke. Iya ke-8, itu kebagian. Ya. Berapa kita akan bisa mampu mewariskan? Memang kecil Pak. Hanya di angka 21 juta, 42 juta, hingga 60 juta minimum. Ini yang ditawarkan sama perusahaan. Saya berpikir 21 juta seandainya saya tidak ada, ya Allah ya Karim, minimal hidup saya, wafat saya tidak menyusahkan orang yang hidup. Dalam cek beja atau kita kan sama-sama tahu orang meninggal kan butuh biaya juga, betul Ji? Butuh ini, butuh itu dan sebagainya, betul? Maka saya pernah mendengar cita-citakanlah cita-cita yang paling bijak, diantaranya adalah ketika kita wafat tidak menyusahkan orang hidup. Ini cita-cita yang jarang orang punya, betul Ji? Rata-rata cita-cita orang kan semasa hidupnya top. Saya hidupnya akan gini. Hidupnya gini, betul Ji? Betul seperti itu. Tetapi ketika kita wafat jarang dipikirkan, dan alhamdulillah sistem ini mengajarkan terhadap kita memiliki cita-cita yang sangat mulia di mana kita wafat tidak lagi menyusahkan orang yang hidup. Kenapa? Karena setiap orang pria yang wafat minimal akan dikasih uang 21 juta sama perusahaan. Artinya apa? Untuk biaya pemakaman, beli kain kafan, apa dan sebagainya, betul? Kan nggak harus menguras uang yang keluarga yang masih hidup. Apalagi di Porib, itu kan sekarang biayanya mahal, betul Ji? Iya. Karena haji orang Porib itu. Jika di saya sih di Jawa Tengah, itu jujur gratis. Tinggal mau kukur, pasti dikukur. Pilih badai, gitu, enggak? Kau orang jajah pada itu. Tapi kan anggar biaya, ambulansnya sabaraha. Nah, biaya ambulansnya sabaraha. Kemudian di Porib Kang Widodonya. Di Porib ya. Mayar-mayar. Tapi malu akak ya. Sudah pada langsung request gitu. Oke, nah ini Pak. Yang ketiga ini yang sangat spektakuler menurut paham saya. Dulu Pak, ini beliau masih ada di depan saya. Beliau adalah salah satu bos saya di pasar besar ini karena beliau bos perempuan. Nanti Pak. Saya bekerja di beliau tukang nyak bongkar nyak muatkeun. Bongkar muat. Beliau adalah salah satunya. Berapa penghasilan saya jujur Pak? Antara 50, 70 sampai 100 ribu satu hari. Itu pun harus berebut. Terkadang saya datang ke dibongkar ku baturnya Ji. Nah gitu. Bakatku rajin-rajin batur. Nah, tetapi di sini Pak, alhamdulillah kita ditawarkan gaji setiap bulan, Pak. Yang mana gaji-gaji ini, Pak, bagi saya sangat spektakuler. Kenapa? Ini angka-angkanya, Pak. 1,5, 3 juta, 6 juta, 20 juta, 30, 50, bahkan 100 hingga ada yang sudah sampai di angka 500 juta setiap bulan, Pak. Ini angka-angka yang sangat spektakuler bagi saya. Dan alhamdulillah saya mengerjakan program ini Pak, menggeluti juga sistem bisnisnya baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Yang alhamdulillah hari ini kurang lebih saya sudah mendapati gaji setiap bulan di angka 3-5 juta. Alhamdulillah.
Ya. Luar Kenapa saya biasa. mengatakan alhamdulillah yang sangat luar biasa? Dulu untuk dapat 2.000 perak, punggung saya kudu ditindihan sakintal satengah. Baru kuno meuli dikasih 2.000. Arek di Ukalapak dibelikan rokok ya 2.000 tehnya. Belikan rokok sabatang, peladuk, rokok beak cangkeng jadi kene. Itu pun saya geluti. Nah sekarang kerja hanya ngobrol, silaturahim, opieun menang, makanan menang, betul? 3 cik, 3 sampai 5 juta setiap bulan, kan luar biasa, betul? Tuh. Dan ini masih terus bergejolak, Pak. Ini kan saya diangkat, katakan diangkat 3 juta ini, Pak. Ini masih terus berjalan, Pak. Dan salah satu bukti ini mitra saya juga, Ibu Ningsih, beliau baru join beberapa bulan, teh. Ada berapa bulan teh kurang lebih? 5 bulan ya. Gaji terakhir kemarin didapat berapa? 4.200.000. Tuh Pak, 4.200.000 kan alhamdulillah. Kang Firdaus juga demikian. Dan semua teman-teman di sini yang sudah melakukan, ini salah satunya bos saya juga. Berapa gaji pertama kemarin, Ji? Kemarin 3 sekian ya, diangkat 3 juta Pak. Baru join menang gaji, ngeunah Nah, nuteng nama nucan join. Coba si Kang Anggi ngarap panas. Aduh, nya ayo kenal gitu lah gerannya. Ayo mencret wae. Nah, ini Pak. Ini sangat luar biasa. Nah, sekarang kita kupas satu demi satu bagaimana kita bisa dapat gaji 500.000. Ini pure tanpa kerja, Pak. Ini pure juga tanpa kerja, cuman bersyarat. Dan rata-rata syaratnya belum ada yang ngomong. Kang Dodo mau 21 juta. Tapi dia udah tahu syaratnya, belum Pak katanya. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Pak. Sentral Asia Raya mengajarkan kita sisihkan uang kita Pak 12.000 perak setiap hari. Sebelum saya melanjutkan, izin Pak, anggap Bapak nggak join di program ini. 12.000 pasti habis nggak Pak setiap hari? Bisa kilo kurang. Betul. Yang kedua, Bapak jika tidak pun ikut di program ini, jika Allah berkehendak pasti panjang umur, Bapak pasti tua nggak Pak? Jika Allah berkehendak Bapak harus pendek umur, Bapak pasti wafat nggak Pak? Pasti wafat. Maka dengan 12.000 ini, mari kita temukan solusinya. Dengan 12.000 panjang umur 500.000 setiap hari, pendek umur kita dapat mewariskan 21 juta kepada ahli waris. Pertanyaannya Pak, kira-kira jika program ini sama Sentral Asia Raya ditawarkan ke Bapak, sama Bapak mau diambil atau tidak Pak? Bukan saya yang menawarkan, saya hanya menyampaikan. Yang menawarkan Sentral Asia Raya, bukan saya. Saya juga salah satu orang yang diajak. Kira-kira Pak dengan 12.000 Bapak ditawarkan gaji 500.000 setiap hari, kira-kira mau diambil atau ditolak? Ambil. Nah, sama deh. Ya, plan prospek. Nah, sekarang Aja kan proses. sekarang kita paparkan secara ilmiahnya Pak. Mari kita perhatikan teman-teman. 12.000 kita kali 1 bulan 30 hari, maka akan ketemu di angka 360.000. 360.000 ini yang disetorkan ke Sentral Asia Raya cukup dengan 350.000 saja. Berarti masih ada sisa 10.000. 350.000 ini kita wajib setor ke perusahaan setiap bulan selama 12 bulan dalam 1 tahunnya. Maka akan terkumpul di angka 4,2 juta. Nih, 1 tahun pertama. Di tahun kedua berarti kita pun sama masih menyisihkan 4,2 berarti rumusnya 4,2 juta. Kita kali 5 saja. Maka ketemu di angka 21 juta. Artinya apa? Bapak, kita hanya diajarkan menyisihkan recehan kita cukup dengan 5 tahun saja. Atau bahwa lama 5 tahun tenang lama saya kedap. Cuman lama kene Kang Anggi ngarokok. So, Kang Anggi ngarokok seberapa tahun? Benar? Nah, hantu nyebut lila. Atau bah ada 5 tahun tuh lila, dah semang ngadoa lagi yang pendek umur. Aya nu gitu. Aya 5 tahun ngomong lila, aya doa panjang umur. Iya rata-rata nu teu nyambung nanti ya.
Teteh ngadu aku mah teh. Yang panjang umur pendek umur. Sok abah diaminkeun. Abah anak yatim piatu ya. Doanya dijabah ya. Panjang umur atuh Bah. Berarti 5 tahun cepet atau cekap? Lama atau lambat? Bentar. Hah? Lumayan tuh. Lama. Lama. 5 tahun cepet atau lambat? Standar lah. Jika kita doanya panjang umur 5 tahun nggak akan kerasa. Kecuali jika Pak Iwan ngadoana Gusti Allah ibadah ngadoana ke hayang 4 tahun deh hirup deh. 5 tahun dilatih pantes. Paham? Kang Firdaus ngadoa hayang panjang umur. Ngomong 5 tahun lila. Kan aing ngaran lila teh siga doa gancang-gancang rek nepi bener teh Ji. Ini saya ilmiahkan ini. Jangan sampai nanti gagal teman-teman gagal dalam berdoa. Aing ngadoa panjang umur ditawaran 5 tahun lila siga isu karek mawat wae ente mah. Kan gitu istilahnya betul? Nah, artinya 5 tahun ini nggak kerasa. Jujur saya sudah hidup kurang lebih 41 tahun. Wallahi saya sering mengatakan ya Allah nyakangnya asa karak kamari urang teh budak keneh. Ayeuna geus kolot. Betul? Nah, uang yang kita kumpulkan Pak sebanyak 21 juta ini akan dibagi dua Pak sama perusahaan. Yang pertama masuk ke tabungan proteksi. Yang kedua masuk ke dalam tabungan investasi. Jadi judulnya kita adalah seorang pelaku investasi namanya investor. Pelakunya investor, pekerjanya investasi. Itu. Jadi uang kita Pak dipotong dengan tabungan proteksi dan investasi dibagi dua. Berapa masuk ke tabungan proteksinya dari uang 21 juta? Hanya 4,5 juta saja. Sisanya 16 juta 500 ribu. Ini masuk dana alokasi investasi. Nah, jadi setiap kita itu semuanya dapat potongan. Haji udah join? Dapat potongan. Jika nggak percaya silakan cek saldonya sekarang. Apakah kita nabung 350 ribu masuk 350 ribu? Atau hanya dipotong? Betul? Nah, uang kita dipotong masuk ke dalam tabungan proteksi. Di mana Bapak uang tersebut ini semua kami dipotong. Misal cakap ada mitra kita di luar sana misal yang meninggal, walaupun bukan dari jaringan berkah, ada yang meninggal. Maka Pak Haji yang udah dipotong tadi diambil sedikit tak sama perusahaan. Kang Firdaus sudah ikut dipotong sedikit, tak Pak Haji dipotong. Semua dipotong sedikit emang termasuk saya. Terkumpul 21 juta baru diserahkan kepada ahli waris. Jadi judulnya yang 21 juta ini bukan dari perusahaan tetapi dari kita untuk kita menuju kita. Jadi perusahaan apa tuh Pak? Perusahaan adalah program pengelola. Jangan sampai nanti teman-teman gagal paham di lapangan. Makanya kalau 250 hek mau dibayar 250, nah tuh rugi perusahaan. Oke nya buah-buah aing. Nah, terkadang gitu orang lain ngajelasin ngadon itu nunggu asa dibenerankeun ke orang. Haji tak kalah orang. Di mana dia menang 250, hek mau kan 21 juta. Mau rugi gitu perusahaan di pikiran. Oke nya euy. Di mana tuh perusahaannya? Akhirnya tuh lain orang nu prospek itu, urang duka prospek. Ngulang saeutik kenapa? Isu-isu mah teh bah kieu ieu mah meureun gitu. Tapi insyaallah haji mau kitunya, mau beda nya. Mau beda nya. Nah, jadi 21 itu bukan dari perusahaan, tetapi uang kita ke kita menuju kita. Nah, sisanya 16.500.000 ini akan dikelolakan oleh perusahaan ketika uang kita kali pertamanya masuk 350.000 ini akan langsung dikelolakan dengan nilai bagi hasil 6%, 14% hingga 20%. Di mana dikelolakannya? Bapak mungkin tahu Indomaret, tahu Pak ya? Indomobil tahu Pak? Indosemen, Unilever, Yakult, segitiga biru, Indomie, apalagi banyak di angka lebih daripada 100. Jika saya mau catat, ini nggak akan nyampe ke sini nanti. Ya, maka saya nggak usah mencatat aja. Karena lebih cukup nanti teman-teman boleh klik aja itu di Google. Semuanya akan tahu apa aja perusahaan salin food brudul.
Nah, yang ingin saya pahamkan terhadap teman-teman, saya ingin berbagi sharing terhadap teman-teman, ini Pak logika yang akan saya bongkar. Uang 16 juta 500.000 dikelolakan sama perusahaan, perusahaan ada untung, wajar nggak berbagi hasil ke kita? Wajar. Jika nilai bagi hasilnya di angka 20%, maka di usia 5 tahun perjalanan kita, tadi kan 16 juta 500 setelah dipotong. Iya. Nah, karena ada bagi hasil, insya Allah Ta'ala uang kita sudah di angka 24 juta. Nih Pak, jika ketemu di angka 20%. Pertanyaannya, misal cakap Pak, punten, Bapak atas umroh tasan Pak? Kan, Mau nggak Pak? ya mau. Nah, pertanyaannya 5 tahun lagi Bapak umroh dengan 24 juta ini, syariatnya 12.000 setiap hari. Ini adalah peluang buat kita Pak. Karena jika kita nitip ke bini, mah nyimpen dan atos. Disimpan mah bener disimpan. Paling suka nanya, mah duit itu kamari ke mana? Kan udah dipakai. Betul? Nah, tetapi Pak, dengan konsep ini 12.000 minimal 5 tahun yang akan datang Bapak insya Allah berangkat umroh sama amin. Misal Pak, uang ini belum mau Bapak ambil karena jika Bapak sudah ada di program ini dan mengerjakan ini, Bapak tidak akan lagi ngorek-ngorek uang ini. Artinya untuk umroh kita bisa berangkat dari gaji kita, ya. Maka uang ini akan aman tanpa kita sentuh-sentuh sedikit pun. Didiamkan misal cakap sampai 5 tahun ke depan, berarti usia di 10 tahun, maka uang kita sudah di angka 58 juta. Seandainya pun ini mau Bapak ambil buat ibadah haji, boleh Pak. Ya Allah ya Karim, 12.000 bisa haji Pak, keren banget ya. Jika tidak diambil lagi 5 tahun ke depannya, maka akan ketemu di angka 15 tahun. Uang kita sudah di angka 143 juta. Di 20 tahun, uang kita sudah di angka 360 juta. Di 26 tahun, insya Allah Ta'ala, uang kita sudah di angka 1 miliar. Dulu waktu saya kecil, dan saya mah kiki pernah letih lah, bedanya makin dodo, jago. Orang kadang kumanya ti ayeuna nepi ka gede ayeuna, ti leutik nepi ka gede ayeuna. Sering mengatakan asal negara saya alhamdulillah nyonya gede. Nah, proses kerek sabinggung gutruk gitu maksudnya. Enggak terus gitu. Ya. Nah, ini Pak. Uang kita akan ketemu 1 miliar. Iya. Dengan konsep ini, dengan sistem ini, kita diajarkan untuk dapat menutup pintu. Ya? Kita diajarkan untuk dapat memiliki penghasilan yang nyata, Pak. Sangat-sangat nyata. Nah, pertanyaannya, di usia kita 27, uang kita 1 miliar. Uang 1 miliar bagi hasil 20% berarti ketemu di angka 1,2 miliar. Betul hitungannya seperti itu, Pak? Betul ya? Nah, sekarang katakanlah yang 1 miliar itu modal. Ya, jangan diambil. Yang 200 jutanya mari kita ambil. Berarti kita bagi rumus seperti ini. 200 juta. Kita bagi dalam 1 tahun 12 bulan, betul Pak? Maka akan ketemu di angka 16 juta per bulan. Itu Pak. Nah, kita tarik sekarang 16 juta per bulan, kita bagi 30 hari. Maka akan ketemu di angka 500.000 kurang lebih setiap hari gaji kita. Sampai kapan Mbah seorang kita bisa menikmati gaji 500.000 setiap hari? Perusahaan memberi kepada kita sampai usia kita 75 tahun ke depan. Maka bagi bapak-bapak yang hari ini sudah memiliki anak, jangan lupa nama anak tanamkan yang masih kecil-kecil kayak gini. Agar apa? Agar masa tuanya tanpa kerja benar-benar kaya raya tuh benar-benar. Penting mah asal dunia na aya keneh we. Dari perusahaan Salim Group mah menurut paham logika mau bangkrut mah. Menurut paham logika loh. Kenapa? Karena sampai kapanpun selama Indomie masih orang makan, mau habis. Betul? Sakur-sakur dunia masih ada pembangunan, semen nggak akan pernah bangkrut. Hari zaman orang baheula dengan zaman sekarang pembangunan lobaan mana?
Kayak Berarti jika nanti lebih banyak dari sekarang nggak kira-kira? Pasti. Bakatku beakeun lahan dihadap dijieun bangunan. Betul? Di luhur dijieun bangunan. Di tengah laut dijieun bangunan. Bakatku hayang ngabangun eta bakatku nyakar Kang Firdaus supaya menang bagi hasil. Da semena insyaallah nepi ka ilhaq mau bangkrut mah. Unilever, sabun, sampo, odol. 3 perkara itu aja dulu, nggak mungkin saya kupas semuanya. Unilever mungkin bisa bangkrut mungkin. Salah satu alasannya Kang Anggi mandi geus teu make odol. Kang Firdaus mandi geus teu make sampo, Kang Widodo mandi geus teu make sabun. Bangkrut ta Unilever. Pertanyaannya, Kang Firdaus mandi keneh? Make sabun keneh? Make udah selesai. Tah ieu bala-bala tah. Nah, itu juga milik Saling Group itu. Segitiga Oke, biru. we lain mungkin. Ya. So ngarahannya. Ya, bisa dipahami Pak. Nah, jadi menurut paham logika, Sentral Asia Raya insya Allah Ta'ala tidak akan pernah bangkrut jika Allah belum berkehendak. Karena itu urusannya udah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nalar manusia percaya saya, tidak akan pernah bangkrut. Kenapa? Teman-teman tahukah Indomie itu sudah go internasional? Iya. Waktu kemarin saya di Jerman, kalau Alfamart ada di sana. Pas saya muli gudang. Ternyata mimpi. Tapi benar nyatanya. Ada itu di go internasional saat ini Indomie. Dan produk-produk Indonesia banyak juga yang dipasarkan di sana yang lebih luar biasanya itu produk-produk milik Salim. Maka kita harus berbangga sebenarnya. Bangganya gimana? Rek teu bangga kumaha duit 12.000 bisa jadi miliaran. Rek teu bangga kumaha duit 12.000 bisa punya gaji pensiun dana waris. Saha nu teu nyebut bangga? Da saya mah bangga jujur. Kira-kira jika Bapak ikut di sini Pak, uang 12.000 Bapak bisa mengantarkan Bapak pensiun dana waris. Bangga nggak Pak kira-kira Pak? Sangat bangga. Karena sejujurnya teman-teman, tidak semua orang mau hidup seperti ini. Dan rata-rata manusia ingin kerja menjadi PNS. Itu hampir rata-rata, walau tidak semua. Tetapi bukan karena mereka nggak mau, dukungannya kurang maksimal. Betul Ji? Nah, artinya di program ini kita sangat dimanjakan. Dari 2 penawaran ini Pak, yang sama Sentral Asia Raya ditawarkan, adakah pertanyaan buat Bapak? Biar kita sharing dulu Pak. Belum ada. Belum ada pertanyaan ya? Bagus Pak? Bagus ya? Kira-kira Bapak jika mau ngambil keputusan harus pamit ke istri dulu atau nggak usah Pak? Ya pamit man. Pamit ya? Tetapi keputusan tetap ada di Bapak. Saya. Teman-teman pamit itu boleh loh. Ngobrol itu ke istri boleh loh. Ya. Tetapi penentu ada di kita. Jangan kayaknya saya ngobrol dengan pamajikan. Kumaha geus hasil ngobrol aku pamajikan ulahun euy. Jadi kumaha teu jadi. Kira-kira cemen teu panu kitu, Pak? Cemen. Dawung ditawarkan pensiun 500.000, ditawarkan bisa ngasih warisan 20 juta, cek pamajikan ulah tanyakeun deui pamajikan udah tahu belum? Belum nah atuh daeng nuturkeun kana belum apa, bener, Pak? Betul Pak Haji? Iya. Artinya dengan program ini ya Allah ya Karim, kita dihadapkan dengan 2 perkara ini saja sudah ajibnya luar biasa. Belum lagi nanti kita ngomongin masalah gaji. Cuma lupakan dulu itu sebelum ini klimaks. Jangan tergesa-gesa. Iya terkadang ujung-ujung bisnis yuk. Ambil. Nabung yuk. Begitu ditembak, orang kan nabung kan marah pakai headset. Bener. Untungnya teteh mau jualan aja teh. Mari. Dengar apa itu? Tengah rokok. Untuk beli. Nah, Nah, makanya alhamdulillah. Oke. Jika memang menurut paham Bapak ini bagus, alhamdulillah begitu pula dengan kami. Tetapi salah satu bukti kami mengatakan ini bagus, kami ada di dalamnya. Kenapa? Saya mengatakan ini baik, wajib hukumnya ada, tindak tandak yang harus saya ambil. Kenapa? Dah bagus ya Aisyah ukur ningali hukum mah kenal. Betul? Saya ngelihat orang ngerokok, terbuka duit. Iya hasem. Iya rokok si gana-gana. Ai disiga-siga kan tepuh betul Ji. Aku mah ngawe bahasa mah.
punten aja ya teh rokok enggal kumaha. Enggal apa? Rawasan gerak ngeunah tuh kan cek saya teh gitu. Si kurang Sophia kan teh geus si tamena. Ceungeut, betul? Ai ku ilmu na ngeunah geuning. Daripada si cikah teu ngeunah kadang ya. Oke, bisa dipahami Pak ya? Nah, sekarang jikapun ini sudah selesai, teman-teman mengakui bagus, mari kita kupas Pak, bagaimana cara kita mendapati gaji setiap bulan. Minimalnya yang selalu saya lakukan dan saya bagi paham terhadap teman-teman hanya 2 cara Pak. Tadi hanya membahas 2 perkara. Di sini pun sama, 2 perkara yang kita bahas. Perkara yang pertama, mari kita ikut investasi di sini. Itu cara saya yang pertama. Ini ke diri saya ya, bukan kita ke teman, bukan. Yang kedua, ciptakan investasi saya gratis. Betul? Jadi ketika kita punya investasi kita gratis kan kenapa? Udah maletik 12.000, kajaba gratis. Bagaimana caranya contoh Pak? Yo Kang Heri sih, beneran masa dipahapuskeun ya. Ini Pak, ini contoh nama kita ya. Aja bodoh. Ya, harus lah. Nah, aku Pada sih pada tos. Tuh, nulis ya. Ayo aja. Apa? Entong. Nah, segitu aja udah. Diulang deh. Nah, sekarang Pak, bagaimana caranya agar seorang kita bisa nabung gratis? Saya rilis uraian tadi. Mungkin Bapak bertanya-tanya tadi. Nah, terus saya nabungnya kemana? Betul? Nah, gini Pak. Syarat join, ini syarat join saya katakan. Mohon maaf teman-teman, mari kita mulai lebih rapih dalam penyampaian. Syarat yang pertama hanya dibutuhkan KTP. Saya yakin Bapak ada, betul Pak? Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, pembelian tiket ID. Dan nonton bioskop kudu mayar, betul? Naik angkot kudu mayar, nah mereka suka perusahaan kudu gratis kehelanan. Ya. Beli tiket ID hanya dengan 50.000 saja Pak. Berlaku 1 kali seumur dunia dan mampu diwariskan. Ya Allah ya Karim, duit 50.000 teteh diwariskan. Keren? Sanes atas 50.000 diwariskan. Nu tadi tuh. Can dihapus uang berhapus. Ini bisa didapat akibat 3 perkara ini. Ini akan hilang jika kita tidak berani di sini. Kan konteksnya di sini sebenarnya. Karena pada umumnya teman-teman udah jelas gini, aik nanyakan KTP kan. Kasih ohang aja, betul? Wah, gitu saya nanyakan KTP mah. Kumaha tuh Pak contoh cara nanyakan KTP? Punten Pak, KTP-na nyolong. Itu contoh yang bagus. Tiasa ninggal Pak? Mangga ninggal Pak sekedar. Ini contoh yang bagus. Langsung dipraktekin oke gini. Langsung praktek. Bisa. Aji. Si biru Pak sekalian, Pak. Ini kan contoh. Jadi Bapak pun nanti kayak gitu. Aji. Ini cara melihatnya nih. Lihat dulu saya. Firman Banyumas 74. Nah, kerennya di sini, Pak. 1975 perusahaan kami lahir. Bapak 74 sebelum perusahaan kami lahir. Punten, Pak. Sekarang kita menggunakan bahasa testimoni. Jika Bapak dari kecil sampai sekarang sakit-sakitan, rawan meninggal nggak, Pak? Bisa jadi sudah meninggal. Kenapa Bapak hari ini masih hidup? Syariatnya karena sehat. Sentral Asia Raya 75 sampai sekarang masih ada. Sehat nggak kira-kira Pak? Selesai. Betul? Keraguan itu nggak ada kawan. Betul? Maka seorang saya punten. Ketika mengenal program ini, udah nggak usah banyak mikir-mikir. Itu yang pertama. KTP aman, alhamdulillah. Ini insya Allah Pak ya, saya bantu bisa di ACC. Kartu keluarga nggak mungkin dibawa kan ya? Tetapi ada ya? Alhamdulillah. Jika 50.000-nya untuk membeli tiket ada Pak? Ada ya? Nanti. Oh, beri oplos buat Bapak ini. Ini saya serahkan ke upline-nya siapa ini? Masih. Simon. Iya. Siapa upline-nya ini? Sponsor. Pak itu. Oke ya. Siap. Nah, sekarang Pak, izinkan saya menyampaikan agar teman-teman memiliki tabungan investasi ini dengan cara gratis. Kenapa seorang abah harus mengatakan kalimat gratis?
punten bangsa kita mah rata-rata dijeng tarik karek kamu bangsa kita rata-rata kudu gratis mah dolok betul betul Iya. so aya bagian semua mah dagelan dirasakeun heula eta teh ngajakan teh ngantri ini ti subuh bener ari geus ka mana Pak ganti deui di mana Bu Alfamart ternyata ngesang nah aku ngesang aja kan di Alfamart mah puasa ya sana tongkol itu betul Iya. nah, lu nyebut dia berarti pelakunya oke saya lanjut ini baru kali ini saya kayak gini Pak Haji keren banget nah oke bagaimana caranya Pak ini kita Pak ketika seorang kita telah menyerahkan persyaratan yang pertama KTP kartu keluarga dan membeli ID maka kami sebagai agen akan melakukan yang namanya penginputan data. Setelah data-data ini terinput, setiap kita akan memiliki yang disebut virtual account. Anjir, tekan panggul bisa nyebut account. Nah, ya, baru tuh bisa. Ya. Berapa contoh misal 277XXXX ini Pak, contoh. Maka ketika virtual account ini muncul, Bapak boleh nabungnya, bahasa kita biar gampang nabung aja ya. Nabungnya melalui BRI, BCA, Mandiri, Indomaret, boleh Pak? Untuk ngomongin nang susun tuh ya. Soal nanya. Ini Pak, BCA, BRI, Mandiri, Indomaret ini aja lah yang kita kenal karena Lawson, Dondon itu banyak ada. Tetapi kan kita nggak akrab di pikiran kita ya, yang akrab aja lah. Jadi kesini Pak, setelah Bapak nanti setor katakan 350.000, itu nanti di setornya akan tertulis sesuai nama Bapak, sesuai KTP. Itu sebagai tanda sah pembayaran transfer. Nah, selebihnya nanti Bapak akan memiliki yang namanya Mobis pribadi. Apa itu Mobis? Mobis ini adalah sekretaris pribadi kita. Berapa uang yang sudah kita tabungkan akan terlihat. Berapa orang yang sudah kita selamatkan akan terlihat. Berapa gaji kita bulan depan akan terlihat. Sekretaris pribadi ini nggak perlu kita gaji Kang Firdaus. Kang Firdaus pernah kado pada mal digaji tuh. Tetapi mobil pribadi ini nggak butuh digaji. Ya, Pak, ini mah 24 jam. Siapa yang pernah membuka mobil di jam 1 malam? Ada? Sering. Betul. Ngamuk tuh ya. Coba lah mau karyawan orang. Kacida bos aing mah bener. Nah, jam hiji ngahudangkeun bener. Tetapi ini mah diklik, dibuka, dilihat, oh, pernah manges. Ya. Mantap enjoy di sini mah, Pak. Jadi kami itu benar-benar rana syariato. Bapak menitipkan uangnya langsung aja nabung, nggak usah dititip. Tapi jika percaya dan memang mau dibantu untuk nabungnya, monggo. Yang jelas setruk pasti akan keterima sama kita. Bisa dipahami sampai sini Pak? Oke. Maka nama kita, contoh Bapak nama siapa? Sukirman. Bapak Sukirman ya. Katakan di sini Bapak Sukirman. Mohon maaf jika ada salah penulisan kalimat. Ketika seorang Bapak Sukirman ini telah ada di dalamnya, Pak, menurut paham Bapak informasi ini baik nggak Pak? Baik. Baik ya. Lebih baikkah jika informasi ini Bapak sampaikan ke yang lain? Contoh, Bapak lakukan dua hal. Yang pertama silaturahim, yang kedua ngobrol. Silaturahim setelah sampai, kita hanya ngobrol Pak. Apa obrolannya? Contoh, bro, saya udah punya program bagus loh, pensiunan saya alhamdulillah 500.000. Jika saya pendek umur 21 juta, pasti dia nanya, bagaimana caranya? Betul? Bawalah si tersebut ke para leadernya. Betul? Maka si A ini ketika nyambung dengan leadernya sama halnya seperti sekarang. Bapak ada hadir ke sini. Bapak ini bisa hadir ke sini dengan bekal penasaran. Betul nggak Pak? Penasaran. Iya, ngajak pertama saya. Kang Firdaus atau Kang Widodo? Martabak.
Foto. Calon kron ya. Membuka jati diri. Betul? Kan disampaikan setitik, betul? Iya. Penasaran, akhirnya datang nggak? Data. Datang. Siapa yang menjelaskan? Offline-nya, leadernya. Inilah Pak enaknya. Bapak pun nanti demikian. Cukup bahas 2 perkara, selendingkan aja. Penasaran ya, monggo datang. Adik orang mereka lamar kerja, bos nanu datang, atau orang nu ngajajan tuh disubuhkeun nih. Betul? Begitu gue rejak jam 7 teh satpam datang teh geus atau menghargaan ka satpam nasi ganu heueuh. Betul? Untuk ngelamar kerja. Ya. Nah, di sini kita ditawarkan gaji 500.000 tanpa kerja. Kita datang ke leader lagi sih berat, minta ampun. Ya. Nah, mulai marikir namanya. Nah, itu. Ketika Bapak A ini sampai ke tempat ini, katakan kami sampaikan A ikut join, betul Pak? Ikut nabung. Nah, A ini katakan yang ngantar ke tempat join kan Bapak, betul? Maka Bapak digaji sama Sentral Asia Raya berapa? 50.000. Nah, kecil Bah, ya. Memang kecil. Kenapa? Lawang omset yang kita masukkan ke perusahaan juga 350. 350.000, kita digaji 50.000, berapa persennya? Berapa persennya? Jika 10% aja 35.000. Betul? Berarti kita digaji sama CAR lebih daripada 10%. Pertanyaannya, misal cakap hari ini Kang Firdaus jualan martabak. Dibantuan ku apa? Menang omset 350.000. Betul? Nah, katakanlah seorang saya dikasih 50.000. Gitu Pak. Yang luar biasanya 50.000 ini bukan hanya 1 kali Pak, tetapi dibayar selama 12 kali atau 1 tahun. Di tahun kedua Bapak masih digaji 25.000 kali 1 tahun. Di tahun ketiga Bapak masih digaji 12.500 kali 1 tahun. Artinya apa? Bapak mengantarkan si A ke CAR. Ingat, mengantarkan si A ke CAR, kita digaji selama 3 tahun. Mungkin jika ada tukang ojek, biasa nggak pengantar-ngantar orang Pak? Tukang ojek biasa nggak ngantar-ngantar orang? Oh iya. Biasa ya. Nah, contoh saya naik ojek dari sini ke Saringin. Kan saya datang ke Saringin nih. Sampai di Saringin saya katakan masih 20.000. Betul? Kerja dia sekali hari ini, mungkin nggak saya harus besok bayar lagi? Enggak. Nggak mungkin, betul Pak? Tetapi kerja Bapak di sini 1 kali mengantarkan A ke CAR, Bapak digaji selama 3 tahun. Keren nggak kira-kira Pak? Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita nabungnya bisa gratis? Jika 1 orang kita selamatkan, kita dapat gaji 50, bagaimana jika 7 orang yang Bapak selamatkan? Berarti gaji Bapak berapa kira-kira Pak? Nah, berarti 350.000. Artinya nabung Bapak gratis nggak? Udah selesai Pak. Jika ini Bapak pahami, berarti tugas Bapak tidak lain dan tidak bukan bulan ini saya minimal dapat 7 orang. Selesai. Selanjutnya baru kita akan bercerita tentang gaji ini Pak. Nah sekarang jika kita bercerita 7, gaji kita 350.000, Sentral Asia Raya masih bijaksana Pak. Dalam bulan bersangkutan, contoh bulan sekarang November ya, betul? Ya. Bulan November Bapak dapat 5 orang nih misal. Jika dalam 1 bulan ini terjadi, Bapak akan digaji bukan 350.000 melainkan 1 juta. Anehnya hari 7 350, hari 5 1 juta. Kira-kira mana? Gede, seperti. Betul Pak? Ini Sentral Asia Raya membuat kita cerdas. Nah, selanjutnya jika Bapak telah mendapati ini Pak, kira-kira Pak, teman Bapak mau nabung gratis nggak Pak? Ya udah kita bantu mereka nabung gratis. Udah selesai, itu aja. Bisa dipahami Pak? Maka hasilnya nanti Bapak akan merasai gaji seperti Ibu Nesi 4 juta per bulan. Bapak akan merasai gaji seperti saya minimal di angka 3 sampai 5 juta per bulan. Apalagi Bapak Haji Agus di angka 20 juta. Ini Pak orangnya Pak. Aduh. Udah di angka 20 juta per bulan. Keren tuh Pak? Keren. Hanya modal 50.000 itu pun membeli tiket ID.
bukan untuk abah. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Jika memang demikian, ada pertanyaan Pak dari bisnisnya? Silakan. Belum ya? Pokoknya udah keras belum terus. Yang penting mah ada saya mah kadang lagi yang join dan yang nanya sering gitu tadi. Langsung nempak. Ya. Nah, artinya apa teman-teman? Sistem di Sentral Asia Raya ini benar Pak, sangat sederhana Pak. Artinya apa? Hanya mampu melawan keegoisan kita pribadi. Jujur Pak, saya 1 tahun yang lalu tukang parkir Pak. Penghasilan saya 50.000, 70.000, kadang 100.000. Saya punya anak 3, istri 1. Saya berarti 5 orang. Katakanlah yang 50, 75 kita lupakan. Katakanlah bulan 100.000 aja. 100.000 dimakan 5 jiwa, cukup nggak kira-kira zaman sekarang? Kurang lah ya. Belum lagi buat kontrakan, belum lagi buat apa dan sebagainya. Tiba-tiba datang jalma, kita nyisikan receh. Itu nugelo sahanya. Betul Pak. Tetapi saya tidak mengambil itu Pak. Yang saya lihat adalah ini adalah kesempatan. Terkadang benar, kesempatan datang pada saat waktu kita. Itulah kesempatan. Karena yang namanya kesempatan dan peluang tidak akan pernah datang bersamaan. Itu seperti itu Pak. Maka bersyukurlah bagi seorang bapak yang sudah diperkenalkan oleh Kang Firdaus dengan program ini, dengan hanya 12.000 perak mampu mengangkat derajat kita. Tugas bapak tidak lain 2 perkara Pak. Yang pertama nabung, yang kedua silaturahim dan ngobrol. Soal bapak silaturahim dan ngobrol, jangan berpikir mereka mau. Ikhlas aja berbagi informasi. Dah fokus bapak mah nabung. 2595. Tetapi walaupun bapak tidak berharap mereka mau atau tidak, percaya saya, asal kita kelakon, leken gitu, melakukan terus dan menerus, insya Allah Pak. Saya pertamanya sendiri, tetapi hari ini alhamdulillah mitra saya sudah lebih di angka 200 orang. Padahal tadi aku beruntung aja hanya tahu sendiri lah. Itu seperti itu Pak. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat masalah dunia akhirat. Kenapa? Saya yakin dan percaya adanya seorang yang menyampaikan terhadap si A dapat gaji 500.000 itu ibadah. Menyampaikan terhadap seseorang agar seorang dapat gaji itu ibadah bagi saya. Dan insya Allah teman-teman pun akan sepakat bahwasanya ini memang ibadah. Betul? Jadi artinya apa? Yuk teman-teman, temukan alasan terkuat kita berada di bisnis ini untuk apa? Jujur, saya mengawali bisnis ini yang pertama, saya khawatir ya Allah, seandainya besok lusa saya meninggal, bagaimana nasib anak saya? Ya Allah, ketika saya hidup pun anak bini saya hidup terlantar. Bagaimana jika saya meninggal? Ranah syariat Pak, ranah syariat saya berkata. Ranah hakikat jelas, Allah sudah menjamin. Tetapi yang namanya manusia kan harus memperkuat syariat. Jangan lantas istilahnya rezeki bagaimana Allah, kita nggak ada pekerjaan. Ngomongin takdir. Jangan kata lehor nongtot, ada takdir kayak murang sorangan lain gitu, kayak ada takdir teh susut mah susut gitu maksudnya. Dagur. Jangan atuh tah. Jadi gitu Pak. Terima kasih atas waktu dan kondisinya Bapak kesini.